Misal duit tersebut buat masuk PNS atau buat masuk pekerjaan-pekerjaan yang harus mengeluarkan duit buat tanda kutip. Mungkin, selamat malam semua, salam profit, saya Saiful dari platinumforex.id. Vlog kali ini saya akan menunjukkan ke teman-teman bagaimana para praktisi forex, para praktisi trading, para influencer di bidang trading mendapatkan profit setiap bulannya. Atau ada yang menghitung bulanan, ada yang menghitung tahun, tetapi saya mengumpulkan beberapa yang kira-kira berapakah profit yang dihasilkan oleh mereka dalam setahun atau dalam bulanan. Oke, mari kita lihat satu persatu. Gue kasih kalian rule paling penting, yaitu rule 72. Kalau misalnya 72 dibagi persentase asetnya, return asetnya, itu berapa tahun uang lu bakal double. Jadi the golden number is 24%. Target portofolio gue tuh 24% per tahun, karena tiap 3 tahun uang gue double. Jadi gue nggak ngincar 50, gue nggak ngincar 100, gue ngincarnya spesifik di 24%. Susah nggak? Sangat amat susah, karena Warren Buffett dia 20. Tapi gue udah tracking historical 89 tahun gue di pasar modal dan capital market, gue berhasil 30% lebih ya. Tapi nggak tahu ke depannya, bisa aja turun, bisa 10, bisa 15. Tapi target gue semoga itu bisa di 24. Jadi tiap 3 tahun uangnya double. Tumbuk dari cash flow, uangnya double 3 tahun. Tumbuk double. Karena money is a double game. Uang itu adalah game, seberapa cepat lu bisa double uang lu. Semoga bermanfaat. Teman-teman pasti tahu yang lagi viral sekarang. Ada influencer trading yang terkenal saat ini yang masih muda, namanya Timothy Ronald. Dengan subscriber dia adalah 759k atau hampir 1M. Dia berapa kali menekankan tentang bagaimana investasi di Bitcoin dan bagaimana cara menilai uang fiat atau mata uang kertas. Ternyata dia hanya menargetkan per tahun sekitar 24% profitnya, atau bulanannya adalah 2%. Bahkan selama dia trading, portofolio dia ya kadang pernah sampai sekitar 30%. Jadi kalau masih ada teman-teman yang berharap bahwa suatu hari dapat 5% atau 10%, silahkan simak video ini, karena masih banyak influencer forex atau trading yang saya akan share profitnya yang mereka dapatkan berapa sih. Ini ada slide kiriman dari Pak Adi Murbi. Nah, kita bisa lihat dari First Hand Capital Management, dari Rock Capital Management. Anda bisa lihat bahwa keuntungannya itu 1 tahun itu cuma sekitar 50%. Gitu. Lalu returnnya itu sekitar 4,9%. Anda bisa lihat 1 tahun nggak ada yang lepas dari 50%. Kalau kita lihat dari data ini sendiri, kelas-kelas dunia itu nggak lewat dari 5% gitu loh sebulan. Terus yang kedua, turnover-nya itu yang bagus ya. Yang tinggi, return yang tinggi, itu pasti yang long term, makanya returnnya dia kecil, 4,9. Kalau misalnya returnnya besar, tentunya dia sering melakukan transaksi. Kita lihat yang 46% turnover-nya, itu pertumbuhannya hanya sekitar 32% setahun. Jadi kalau kita trading, terus sebulan dapat cuma 2%, hello, kalau buat saya sih udah hebat banget. Iya, udah hebat banget. Jangan lihat rumput tetangga, karena rumput tetangga juga belum tentu dia bisa hidup dalam waktu 1 tahun ke depan akalnya. Jadi di sekolah dasar itu sebenarnya, kita hanya belajar untuk bertahan. Bisa nggak bertahan? Jangan berbicara masalah profit di depan. Kenapa? Semua orang bisa profit di depan dengan cara keberuntungan. Bisa nggak konsisten dalam waktu 6 bulan tanpa ada top up dan tanpa uangnya pernah habis. Kalau Anda bisa lewatin 6 bulan ini, tentunya akan masuk ke sekolah kelas yang namanya menengah. Ini mah SMP namanya. Itu profitnya 1-2%. Itu udah bagus. Biasanya dalam waktu 7 bulan uangnya udah habis. Atau itu udah berkurang. Nggak mudah memang. Praktisi trading yang lain salah satunya adalah Imperium Strategi TV. Dia mempunyai subscriber 9.950. Jadi belum nyampe 10.000. Memang nggak banyak, tapi konten-konten dia banyak tentang trading, terutama forex. Dan bagi dia 2% per bulan itu sudah bagus. Artinya dalam setahun itu 24%. Karena dia melihat banyak para trader kelas dunia, rata-rata memang profitnya rata-rata berkisar seperti itu. Jadi penekanan dia bahwa banyak yang profit besar tapi hanya sementara, tapi bukan berkelanjutan. Jadi konsistensi itu paling penting. Bukan profit besar sekali, bulan depannya tidak profit, atau bulan
ini profit 100% bulan depan MC, bagi dia bukan seperti itu. Sistem berkelanjutan dan konsistensi dalam profit bulanan itu sangat penting, bahkan harus bisa bertahun-tahun. Oke, kita lanjut yang ketiga ya. Saham, trading forex, di options juga, ya ada juga yang di indeks dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau dari versi Bapak, persentase tuh berapa sih Pak? Kita tidak bicara mengenai nominal ya, tapi kita bicara persentase. Kalau dari trading for living yang selama ini punya pengalaman dari Bapak itu persentase berapa sih Pak? Berapa sih Pak? Saya persentase pengen tahu Pak dari gambaran Bapak. Kita nggak usah muluk-muluk lah Pak. Kita perhatikan para profesional trader kelas dunia Pak. Misalkan Jim Simon, ini datanya dia returnnya 39% per tahun Pak. Dan datanya itu dari tahun 1988 sampai 2018. Jadi 20 tahun. Nah ini juga seharusnya menjadi sebuah patokan yang sangat logik buat trader-trader plus 62 dalam tanda kutip. Indonesia. Supaya membumi, Pak. Artinya begini loh, setelah kita memahami risk and reward, patokan kita misalkan trader kelas dunia yang jelas-jelas datanya ada. Dan ini sumbernya jelas. Wall Street Journal bisa dicari di Google ya. 39% per tahun tinggal dibagi 12. 3 komaan ya Pak ya. Betul Pak. Ini yang logik. Nah kalau misalkan ada yang menjanjikan atau memberikan iming-iming atau memberikan harapan 100% per tahun, saya nggak bilang nggak logik sih. Cuma saya bingung, lebih hebat dong dari Jim Simon, dari George Soros. Itu datanya belum ke-update Pak. Belum ke-update per dia menang tuh dia belum ke-update di data Wall Street Journal. Nah ini menjawab pertanyaan Pak Ryan, demikian jugalah ini menjadi target saya. Dan saya sudah membuat semacam Microsoft Excel-nya Pak, ini contoh saja Pak ya, di input dan nanti saya bisa share, sebetulnya ini gampang sih Pak gitu. Perhitungan trading for living, jadi modal rupiah 100 dibagi persentase profit per bulan kali kebutuhan hidup. Nah ini kan yang perlu ditentukan kan kebutuhan hidup kita tuh berapa. Beda-beda ya. Betul. Kemudian kalau saya sih secara prinsip Pak, 2% Pak ini profit per bulan. Saya tahu diri untuk menetapkan target di bawah Jim Simon Pak. Iya. Tahun 88 tuh bos kita belum belajar dia udah mulai. Iya. Nah, mungkin buat sebagian orang ini tidak menarik 2% per bulan gitu kan. Kalau begitu misalkan mungkin mereka beranggapan bisnis sektorial saja. Nah, mereka lupa bahwa enaknya bisnis trading ini kan bukan cuma uang, Pak. Tapi bagaimana misalkan kalau kita bicara durasi kerja, saya efektif trading per hari itu cuma 3 sampai 4 jam, Pak. Nggak pernah saya 8 jam. Jadi kalau kita kerja di sektorial kan 8 jam, belum lagi kena macet, pulang balik 1 jam, 2 jam. Belum lagi kalau lembur dan lain sebagainya. Lembur kita kalau pada saat FOMC statement aja kok. Di YouTube Nofri Simanjuntak dengan subscriber 42.000, dia sudah bilang bahwa dia menetapkan profit bagi dia sendiri adalah di bawah Jim Simon, atau profitnya adalah sekitar 2%. Kalau Jim Simon mungkin profitnya adalah sekitar 39% bersih atau grossnya sekitar 60%-an. Dia menetapkan, untuk Pak Nofri menetapkan di bawahnya. Jadi bagi dia 2% per bulan atau 24% per tahun itu sudah bagus. Wawancara ini adalah wawancara dua-duanya praktisi forex. Yang salah satunya adalah Bapak Ryan, ini juga praktisi di bidang trading dan investasi juga. Wawancara ini bukan wawancara asal sembarang orang ya, karena dua-duanya praktisi di bidang trading. Kalau Nofri saya tahu bahwa dia benar-benar fokus di bidang forex, bahwa dia juga mengingatkan ke teman-teman yang memakai target yang begitu besar dalam menghasilkan profitnya, dia menyarankan untuk berhati-hati karena memang fokusnya trading adalah jangka panjang. Kalau ada pertanyaan kenapa profitnya kecil, ya karena memang pekerjaan sebagai investor atau trader forex itu paling simple, tidak butuh waktu yang banyak dalam seharian, tidak butuh transportasi ke kantor, dan mobilitasnya murah ya, atau kecil.
Jadi dengan profit bersih seperti itu mungkin lebih dari cukup untuk bisnis apapun yang perlu modal besar dan operasional tinggi ya. Mas Tama target berapa persen per bulan? Nggak banyak-banyak kok, 5-10% saya. Ingat, target di sini itu kelihatannya memang kecil, 5-10%, tapi tergantung modalnya. Dan kita harus berpikiran tuh, kita lihat orang-orang di sana, di luar sana katakanlah, saya dapat 100% per bulan. Berarti resikonya juga bisa lebih gede daripada itu. Jadi bisa juga kehilangan modal semuanya. 100% tadi juga bisa diterapkan ketika dia loss. Jadi dia loss kemungkinan juga 100% per bulan. Jadi kayak saya orangnya agak konservatif, jadi makanya saya 5-10% per bulan. Biasanya segitu memang. Trading Mas. Teman-teman kalau suka lihat video-video edukator forex atau praktisi forex di YouTube, mungkin teman-teman pasti kenal dengan Bapak Rizky Aditama. Karena memang follower dia atau subscriber dia udah sangat banyak, yaitu sekitar 301.000. Jadi memang ini masih di bawah Timothy, tetapi untuk fokus di bidang forex dia sangat banyak ya. Dan dia sudah menerapkan bahwa profit dia adalah 5-10% per bulan. Dan dia juga sepertinya sering dikomplain ya ke penanya ke dia, kok profitnya kecil. Makanya dia sendiri juga menjawab bahwa angka segitu sebenarnya sudah termasuk besar. Karena menghitung risiko yang harus ditanggung setiap kali trading, dia menyarankan untuk tidak mempertaruhkan risiko full, yang pasti hasilnya bisa konsisten setiap bulannya. Konten-konten dia mengenai edukasi forex, pendidikan forex benar-benar detail dan lengkap. Teman-teman juga boleh lihat di video-video dia yang membahas tentang bagaimana cara trading forex. Terlebih untuk forex dengan cara trading manual ya. Gitu. Jadi terus Mas kok kecil banget segitu, misalnya ada yang nanya kayak gitu, teman-teman perlu hati-hati karena banyak orang tidak bisa menunjukkan data yang sangat detail. Kalau teman-teman melihat di websitenya NFC, profit per tahunnya itu di tahun pertama 2018 kita launch itu hampir 60R kalau nggak salah. Tahun 2019 itu hampir 90R gitu ya. Kalau satu risk-nya 1% R-nya berarti 90% dari tahun itu profit. Terus tahun 2020 itu minus sedikit, kalau nggak salah saya lupa detailsnya berapa. Nanti teman-teman cek aja di website NFC deh, nusantaraefekcommunity.com, gratis, teman-teman bisa lihat semuanya gitu ya, sangat transparan. Di bulan Januari sampai bulan Juni pertengahan tahun kita profit lumayan lebih dari 60R atau 60% kalau risk per trade-nya 1%. Itu dari awal sampai tengah tahun 2020. Terus bulan Agustus, September, Oktober itu strike 3 bulan loss, kecil-kecil, tapi ada yang gedenya 1 bulan, sehingga ngabisin profit yang ada di awal tahun. Jadi making money, ya kalau teman-teman nanya, gimana dong saat loss itu makan apa? Ya makan yang ada di sini dong. Makanya kalau profit jangan dimakan semua, dimakan secukupnya gitu ya. Jadi itu yang terjadi. Nah, terus sampai ke sini dan seterusnya sampai tahun 2021 masih profit. So, teman-teman, itu yang ideal menurut saya. Selanjutnya, mungkin teman-teman ketika belajar forex di YouTube pasti tahu dengan NFC Forex. Di sini channel YouTube-nya adalah NFC Forex TV with Fadli. Karena di NFC Forex di videonya ada 2 kalau nggak salah, antara Fadli dan Dwian Anggara, untuk penjelasan bahwa berapakah trading forex dengan profit bulanan. Dia menggambarkan bahwa NFC selama mulai berdiri 2018 dapatnya adalah sekitar 60R, atau kalori 1% berarti 60% setahun. Kemudian 2019 90R, kalori 1% berarti 90% per tahun. Tetapi di tahun 2020 tidak ada profit. Jadi ketika di total selama 3 tahun itu profitnya per bulannya adalah sekitar 4% lebih ya, kurang lebih 4% per bulan. Dan itu juga angka sudah lumayan bagus dibanding dengan yang lain ya.
Jadi kalau teman-teman yang masih menganggap bahwa sehari targetnya adalah 10%, itu masih nggak masuk akal ya. Atau sebulan pengennya dapat 40%, itu nggak masuk akal. Karena memang rata-rata praktisi forex banyak yang menargetkan 2%, 4%. Bahkan Timothy Joshua juga sama, sekitar 2% juga. Oke, kita lanjut. Oh ya, mungkin akan saya jelaskan kepada teman-teman gitu. Profit 5% di dalam pasar finansial seperti forex dan saham itu sudah tergolong besar gitu. Jadi jika teman-teman mungkin mendengarnya kecil gitu, 5% sebulan, itu di dunia finansial 5% sebulan itu sudah sangat besar. Jadi mungkin ada teman-teman yang terpengaruh sama iklan gitu. Kebanyakan begitu. Ya, terpengaruh sama iklan di luar sana yang bilang bisa depo sekarang, depo 10.000, bulan depan udah kebeli Lambo. Jadi jangan terpengaruh sama iklan seperti itu gitu. Karena 5% di dalam market finansial seperti forex dan juga saham itu sudah tergolong sangat besar. Karena pada saat kita masuk ke dalam dunia pasar finansial, kita menghitungnya bukan dalam bulan tapi dalam 1 tahun gitu. Karena kita pasti bandingkannya dengan bunga deposito kan. Ya, bunga deposito paling per tahunnya berapa sih? Biasanya 5 sampai 7% per tahun. Dan ini sebulan. Makanya saya pertegas lagi, 5% sebulan itu sudah sangat besar. Jadi kita juga ingin sampaikan kepada teman-teman gitu, jika kita bilang 5% sebulan, 5% setahun itu udah hitungannya besar gitu. Jadi istilahnya jangan tamak gitu. Kemudian yang video terakhir ini adalah dari Bapak Hendrik dari pelatihan Profit Internasional dengan subscriber sekitar 5.000. Dia menjelaskan bahwa profit 5% per bulan itu besar. Memang dia menyadari bahwa rata-rata profit per bulan ya seperti itu ya angkanya ya. Memang secara gambaran rank praktisi forex di Indonesia ya rasionya persentasenya antara 2 sampai 5 maksimal 10% per bulan itu maksimal. Dan dari beberapa video yang saya simpulkan, praktisi forex di Indonesia ya rata-rata profitnya berkisar sekitar 5%-an per bulan. Itu sudah termasuk bagus, dan bahkan beberapa menargetkan 2% per bulan juga sudah bagus. Jadi kalau teman-teman yang baru masuk atau berkecimpung di dunia forex, lupakanlah bahwa teman-teman masuk forex hari ini besok langsung kaya mendadak. Tidak ada seperti itu ya. Jadi kalau niat teman-teman adalah investasi jangka panjang, atur profit yang tidak banyak tapi konsisten. Anggap aja teman-teman menargetkan profit 5% per bulan. Teman-teman punya 100 juta, teman-teman sudah seperti gajian 5 juta per bulan. Atau kalau teman-teman punya uang 200 juta atau 300 juta, misal duit tersebut buat masuk PNS atau buat masuk pekerjaan-pekerjaan yang harus mengeluarkan duit buat tanda kutip, mungkin 300 juta sebulan bisa dapat 15 juta, itu sebenarnya sudah bagus. Silahkan teman-teman simpulkan sendiri. Kritik, saran, masukan silahkan tulis di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Salam profit.